Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini per hari ini yang mau kita upload itu ya seputaran ada yang mengalami telat bayar di 11 pinjol legal dan mengalami kesulitan untuk membalikkan dana dari pinjol itu. Dan dia bertanya di sini, apa yang harus dilakukan buat kedepannya? Dan ini buat teman-teman semuanya, mana tahu Anda juga mengalami dengan hal yang sama ya. Terjebak juga di dalam 11 aplikasi pinjol legal ya, mungkin berdasarkan dari gali lubang tutup lubang atau hal-hal lain yang memicu sehingga Anda harus meminjam di pinjol. Dan pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya tidak mengganggu kondar dan kontak kantor saya sebelumnya ya. Itu yang mau dia pertanyakan, karena di satu sisi dia meminjamnya itu ada di 11 aplikasi. Yang pertama ada di Shopee PayLater, yang kedua S-Pinjam, yang ketiga ada di Kredit Pintar, yang keempat ada Kami, yang kelima Pinjam Yuk, yang keenam Kredinesia, yang ketujuh Bantu Saku, yang kedelapan Indodana, yang kesembilan Rupiah Cepat, yang ke-10 Pin Plus, yang ke-11 Lumbung Dana ya. Berarti ada 11 aplikasi. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, seperti biasa yang belum sempat untuk mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu ya. Diaktifkan juga subscribe-nya, diaktifkan juga notifikasinya, dibantu juga dengan like-nya dan di-share juga, karena supportan Anda itu adalah hal yang paling berharga untuk saya tetap ada bertahan di YouTube untuk memberikan motivasi dan edukasi. Dan lagian dengan adanya supportan dari Anda itu, paling tidak edukasi ini bisa meluas, bisa menjangkau teman-teman kita yang belum terjangkau, dan biar edukasi ini makin sampai kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Silahkan. 11 aplikasi pinjol mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar. Oke. Selamat pagi Bang, saya mau tanya, sebelumnya saya sedang diproses untuk galbay semua pinjaman saya di Shopee PayLater, di S-Pinjam, di Kredit Pintar, di Ada Kami, di Pinjam Yuk, Kredinesia dan Bantu Saku, Indodana, Rupiah Cepat, Pin Plus, dan Lumbung Dana. Berarti 11 aplikasi dia proses akan menuju galbay, karena pemicunya ya mungkin uangnya sudah tidak ada. Oke. Saya sudah niatkan untuk galbay semua pinjaman saya di sana karena saya juga sudah tidak bisa membayar. Oke, niatnya nggak usah disampaikan Pak, karena galbay itu sesuai aja dengan fakta kehidupan. Kalau memang fakta dari kehidupan kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah tidak sanggup lagi, ya mau tidak mau pasti galbay adalah jalan yang terbaik ya. Semuanya karena sekarang saya sudah tidak ada pemasukan lagi, usaha hanya kecil-kecilan, dan saya juga sudah tidak bisa galop and tulop lagi ya. Gali lubang dan tutup lubang itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah, mengantarkan Anda kepada masalah yang sangat besar dan sangat luar biasa besarnya ya. Karena gali lubang tutup lubang tadi ya. Lebih baik kita stop bayar pinjol daripada memaksa diri kita untuk menambah hutang lagi buat kedepannya. Oke. Saya sudah tidak bisa mengambil pinjaman dari manapun lagi, tidak di-approve. Sebelumnya saya tidak pernah telat bayar, paling pernah cuma telat kisaran 3 harian. Saya sudah benar-benar meniatkan diri untuk galbay saja karena sudah tidak ada cara lain lagi. Oke. Kalau disampaikan sudah tidak pernah, misalnya kalau Anda sampaikan sudah tidak pernah sama sekali telat bayar atau tidak pernah galbay sama sekali gitu loh, tapi pada akhirnya Anda akan sampai pada titik di mana Anda tidak akan mampu lagi untuk membayar, pada titik di mana Anda tidak akan sanggup lagi membayar. Karena sudah saya sampaikan, tidak ada satu usaha pun yang menang melawan hutang pinjol ya. Paham ya buat teman-teman semuanya? Dan habis itu dia sampaikan di sini, yang saya mau tanyakan, apa sebaiknya saya respon saja WA DC sebelum memang mereka akan datang ke rumah untuk menagih dengan respon-respon, saya sudah menyerah dan sudah tidak bisa meminjam. Oke.
Kalau soal merespon DC ya melalui via WhatsApp, itu kembali ke kemampuan Anda. Anda kan bisa melihat, kalau misalnya kita merespon itu malah memperbaiki keadaan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita merespon malah memperburuk keadaan, kita yang ada dicaci maki, kita yang ada dihina-hina, mendingan tidak usah direspon sama sekali, karena tidak ada satu aturan yang mewajibkan Anda wajib merespon WA, mengangkat telepon, membalas email. Tidak ada aturan yang mewajibkan. Ya, dan lagian kebanyakan dari debt collector pinjol itu kalau sudah berurusan dengan via WhatsApp selalu mengutamakan caci maki, hinaan, intimidasi. Ya, belum lagi via telepon, kebun binatang, pengancaman. Belum lagi email yang mereka sampaikan hanyalah somasi-somasi dengan jalur hukum. Daripada menambah atau memperumit keadaan, mendingan tidak usah sama sekali kita respon, ya. Habis itu saya sudah menyerah dan sudah tidak bisa meminjam kemanapun lagi karena saya sudah tidak ada pemasukan dan saya sudah tidak bisa galop dan tulop lagi. Saya terima saja konsekuensi sesuai dengan POJK. Oke, kalau memang sudah bisa menerima konsekuensinya, walaupun itu harus dihadapkan dengan BI checking, ya bagus gitu loh. Tapi dengan catatan Anda harus menghentikan semua dramatis yang ada dalam pemikiran Anda. Karena drama yang Anda ciptakan, contoh DC nanti datang ke rumah, saya nanti di penjara, saya nanti dipidana, ya ini harus Anda buang jauh-jauh, ya kan? Atau pertanyaan Anda, kapan ini dia akan datang ke rumah? Takutnya saya malu sama tetangga, takutnya orang tua saya marah, takutnya istri saya tahu. Buang dulu jauh-jauh hal ini. Kalau misalnya Anda menyampaikan saya terima saja konsekuensinya, berarti berbarengan dengan harga diri Anda pun akan dicaci maki. Anda harus siap terima, ya. Ingat moto saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya kan? Apa tindakan yang harus kita lakukan? Kalau misalnya nanti kita biarkan nomor kita aktif, WhatsApp kita aktif, email kita aktif, malah 3 komunikasi ini mereka jadikan sarana untuk menekan kita, mengancam kita, saran saya, putus semua komunikasi yang terhubung. Satu-satunya risiko galbay pinjol adalah BI checking. Oke? Habis itu, agar tidak mengganggu kondar dan kontak kantor saya yang sebelumnya. Karena bukan saya tidak mau bayar untuk masalah mental, saya juga tidak bisa apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah. Oke. Agar tidak mengganggu kondar. Itu nggak perlu Anda pikirkan. Ya kan? Nanti kalau misalnya mereka menghubungi kondar, kalau sebatas menanyakan keberadaan Anda itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia menghubungi kondar untuk melakukan penagihan, catat nama aplikasinya, saat itu simpan buktinya, hentikan pembayaran gitu loh. Ya, nggak apa-apa Anda memilih untuk nama Anda masuk ke daftar hitam supaya ke depannya hidup Anda jauh lebih baik lagi, terpisah dari yang namanya riba dari hutang-hutang yang ada. Ya, Anda tidak ditekankan dengan bunga tinggi, Anda tidak ditekankan lagi dengan tagihan tiap bulannya. Oke. Dan habis itu kalau Anda bilangin kontak kantor saya yang sebelumnya, tadi kan Anda sudah bilangin bahwa Anda hanya melakukan usaha kecil-kecilan, ya kan? Jadi kalau soal kontak di kantor, rasa saya sebanyak ini pinjol yang Anda pinjam, walaupun nanti akan ada yang menyimpang menghubungi kontak Anda, tapi mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Sekarang Anda tanya aja sama diri Anda kalau menyatakan benar-benar sudah tidak mampu bayar, persiapkan semua risikonya. Ya, Anda harus kuat mental Anda. Kalau misalnya Anda didesak via telepon dan WhatsApp, putuslah semua komunikasi yang terhubung. Ya, udah selesai sampai di sana gitu. Jadi jangan tambah-tambah lagi drama Anda. Kondar saya dihubungi, kontak kantor saya ini segala macam, itu drama Anda namanya. Kalau kita menyatakan sudah tidak mampu, kita lawan semuanya dan ayo silahkan, mereka mau menghubungi kondar silahkan. Kita yang kita perlukan apa? Hanya satu bukti cukup untuk kita berhenti selamanya membayar di aplikasi itu, ya. Dan habis itu lagi ini apa lagi ini? Assalamualaikum Bang, aku minta sarannya gimana ya? Aku lagi bingung mau dilanjut bayar atau enggak tentang pinjol ini. Karena keadaanku sekarang lagi terpuruk banget dengan keuangan. Kalau enggak dibayar aku takut terjadi sesuatu yang enggak. Tapi kalau dilanjutin bayar rasanya aku sudah tak sanggup lagi untuk lagi
gali lubang, tutup lubang. Oke, bayar atau tidak, sebenarnya balik ke kemampuan Anda. Kalau memang kemampuan Anda sudah tidak sanggup lagi, ya sudah, hentikan. Kalau Anda masih mengikuti gali lubang, tutup lubang, seumur hidup hutang itu tidak akan pernah selesai. Kalau yang Anda pikirkan adalah takut terjadi apa-apa itu apa gitu loh. Hentikan drama yang ada. Yang terjadi satu-satunya adalah kalau Anda minjamnya di pinjol legal, nama Anda tercatat dalam fintech data center atau dalam pusat data fintech lending atau masuk ke dalam blacklist OJK kalau di legal. Kalau Anda pinjamnya di ilegal, kekuatan mereka hanya menyebarkan data, sekali dua kali mereka akan menghilang. Cukup yang Anda lakukan adalah memutus semua komunikasinya, saya jamin 100% hutang pinjol selesai. Pertanyaannya adalah yang harus Anda bentuk dalam diri Anda, kapan Anda bisa memutus komunikasi itu. Oke? Ini apalagi ini? Ini mana dia ya? Wow, ini banyak banget ini. Oke, ini mana lagi ini? Kak, saya bingung Galbay bayar 2 aplikasi pinjol, uang habis dan usaha saya gulung tikar. Aplikasi Galbay di modal nasional sama ada modal bank. Saya udah nggak punya duit buat bayar yang Galbay ilegal ada 2, saya diamin aja bang. Maaf bang, bahasa geblepotan. Gimana solusinya? Ya kalau memang sudah tidak sanggup lagi membayar, ya sudah gitu loh. Kok teman-teman bingung sih? Ya kan? Kan kita itu menyelesaikan pinjol itu kan tanya dulu ke kemampuan kita. Kalau kemampuan kita masih yakin untuk bisa menyelesaikan, kita selesaikan. Kalau kemampuan kita sudah tidak yakin untuk menyelesaikan, ya sudah. Yang penting tahan diri kita untuk tidak gali lubang, tutup lubang. Jangan memikirkan resiko-resiko yang berat. Yang jelas fakta dari resiko yang Anda pikirkan itu tidak terjadi. Ya, jadi sebisa mungkin kendalikan pemikiran Anda. Sebisa mungkin tenangkan diri Anda. Jangan ikuti rasa takut yang terlalu berlebihan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membukakan lagi pemikiran Anda. Intinya tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Yang perlu Anda tanamkan adalah jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol supaya tidak ada dorongan untuk Anda didesak untuk gali lubang, tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.